Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misi Dwi Suryani dengan NIM 2000-2010, Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang pastinya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Ini lanjutan dari analisis minggu kemarin tentang leadership atau kepemimpinan. Kali ini saya akan lanjutkan itu terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya setiap orang itu punya stylenya masing-masing, punya stylenya sendiri. Gaya kepemimpinan berarti bicara soal style of leadership. Jadi mesti dipahami adalah leadership itu secara umum, kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil suatu keputusan yang bijak, mengambil keputusan yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, atau bagi lembaga secara keseluruhan, bukan tujuannya secara personal. Leadership juga bicara bagaimana mempengaruhi orang lain secara keseluruhan agar mau mengikuti seluruh aturan main atau apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah apakah dalam menerapkan style memimpin atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan atau ini memang menjadi style apa yang kita punya. Misalnya, ini ada seseorang yang memiliki setengahnya otoriter, tapi di bagian lain sangat demokratis. Jadi berada di tengah-tengah itu. Ada saat-saatnya dalam sebuah kelas misalnya, menurut analisis siswanya di sana sangat potensial, sangat rajin, sangat antusias dalam belajar. Berarti di sini demokratis menjadi pilihan terbaik. Tapi ketika ketemu dengan kelas 1 lagi, diberikan ini sulit, diberikan itu susah, dan sebagainya. Menurut analisis secara garis besar, kelas-kelas yang sulit dalam tanda kutip perlu energi yang lebih besar gitu. Maka pada saat ini demokratis tidak tepat digunakan. Akan tetapi otokratis menjadi sangat luar biasa untuk dilaksanakan. Style yang harus dipilih. Nah, muncul dalam pikiran saya, ternyata yang namanya leadership atau style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan, menganalisis, menyesuaikan semuanya, semua style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin. Kalau ternyata mereka dengan konteks A, maka harusnya style yang kita pilih di-combine dengan style yang melekat di diri kita, yang mengindikasikan adanya kesesuaian sinkron yang tepat pada seorang yang kita pimpin tersebut. Jadi keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan, baik bentuknya gaya style itu apapun bentuknya. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Semuanya itu sama-sama punya nilai positif dan sama-sama juga punya nilai negatif. Tergantung pada saat dengan siapa style itu kita gunakan. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya itu sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang itu bertindak. Bagaimana seorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaganya, seperti apa jenis organisasinya atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh si pemimpin. Ada satu pertanyaan yang barangkali akan muncul di pikiran kita ketika bicara soal style, bicara soal gaya yang diterapkan seorang leader dalam memimpin selama tugasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai, orang yang melihat, apakah sebagai karyawan atau yang ada di lingkungan itu untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang?
adakah indikator tertentu yang kita bisa manfaatkan atau bisa kita gunakan sebagai alat ukurnya? Seperti apa gaya kepemimpinan yang mereka punya? Nah, saya ketemu sama satu segmen yang dijelaskan oleh Gibson. Minimal menurut Gibson ini ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Atau barangkali bisa juga ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi buat kedepannya biar lebih baik lagi. Kelima indikator itu ialah, yang pertama adalah karisma. Karisma itu dari seorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhi orang yang bersangkutan, bawahan, bahkan seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin. Karisma kadang-kadang memang sulit diukur dari konteks fisik. Dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dari dalam diri, dan memang tidak semua orang memiliki karisma style seperti ini. Artinya adalah daya pikat, daya tarik yang membuat orang itu apakah secara fisik, batin, tanpa disadari muncul keseganan. Selalu ingin mendengarkan, seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang, kayak keren banget gitu. Soekarno misalnya memiliki dari tampilannya sangat memiliki karisma. Yang kedua, indikasi atau indikator mengukur gaya kepemimpinan seseorang menurut Gibson ini adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influences. Nah, seorang pemimpin yang baik seharusnya sewajarnya itu mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Namanya juga ideal influences. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik, karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya gini, ketika kita ingin orang lain disiplin, berarti kita harus menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu. Kita mulai dari diri kita. Yang ketiga, menurut Gibson ini indikator yang bisa kita lakukan adalah pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya. Ya, seperti jujur, baik, bisa ditiru, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, dan sebagainya. Apa saja segala hal yang baik di muka bumi ini, sebenarnya itu menjadi suatu syarat bagi seorang pemimpin. Tapi yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang keempat adalah intelligence stimulation. Adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin. Dan ini sebenarnya akan dapat menuntut bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju lagi, berpikir kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi, memiliki kreativitas yang tinggi atau perkembangan yang lebih maju lagi. Dan yang terakhir, indikasinya atau indikatornya itu menurut Gibson adalah perhatian individu. Artinya apa? Perhatian dari seorang pemimpin kepada bawahannya. Dan dari perhatian atau sentuhan, ini akan memberi pengaruh kepada bawahannya untuk akhirnya memiliki loyalitas. Sekarang kita lihat gaya atau style of leadership atau jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang sering kali digunakan, atau memang gaya ini sudah melekat pada leader di orang-orang yang tertentu juga. Nah, apa saja gaya atau style leadership yang dimaksudkan? Kita coba olah atau kita coba bahas secara umum. Yang pertama, gaya atau tipenya itu ialah disebut dengan kepemimpinan karismatik. Nah, dalam kepemimpinan karismatik ini ada satu energi yang sangat besar. Ada satu gaya tarik, wibawa yang luar biasa tanpa disadari oleh leader yang dimaksudkan. Sehingga orang-orang yang seperti
ini memiliki sejumlah pengikut yang sangat besar jumlahnya, dan kemampuan-kemampuan yang diperolehnya sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia banyak memiliki keberanian, keyakinan, teguh pendirian, dan sangat total dalam memimpin. Yang kedua, ada tipe yang kita sebut sebagai tipe atau jenis atau style paternalistik. Tipe ini apa? Paternal. Ya, kebapak-bapakan lah bahasa sederhananya. Dengan sifat kebapak-bapakan secara umum. Misalnya menganggap semuanya sebagai manusia yang baru dewasa atau tidak pernah dewasa. Kalau bapak kita ya begitulah, membantu, membimbing, mengayomi anaknya. Yang kedua ini biasanya stylenya atau tipe dari ini adalah pemimpin yang selalu bersikap melindungi terus, terlalu berlebihan, kadang-kadang melindungi bawahannya. Yang ketiga, tipenya itu apa? Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya. Makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam hal mengambil tim kebijakan, keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, yang keempat, hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengambil inisiatif atau satu kondisi yang terjadi di dalam lembaga, di dalam pekerjaan, kerja atau di perusahaan. Yang kelima, kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik. Paternalistik tadi adalah tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas yang mereka miliki. Bahwa ada juga itu tipe yang disebut dengan militeristis. Tipe ini bersifat kemiliteran. Namun hanya gaya luarannya saja. Artinya gaya luar saja militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan kepemimpinan otokratis atau otoriter. Sifat-sifat kepemimpinan militer ini seperti apa? 1. Lebih banyak menjalankan sistem perintah atau komando. Yang kedua, sifatnya menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formalitas. Sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya formal. Upacara-upacara, ritual, tanda-tanda kebesaran dan lain sebagainya. Yang keempat, jarang sekali mengkehendaki saran dari karyawan. Dan yang terakhir, sifatnya dalam komunikasi itu satu arah, cenderung itu searah. Kita masuk ke otokratik yang selama ini kita anggap paling buruk. Ini adalah kombinasi dari dua hal yang keras. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, tidak satu pun sebenarnya gaya yang benar-benar buruk atau yang benar-benar baik. Semua atau keseluruhan gaya memiliki dua sisi yang kita bilang tadi. Ada sisi baik dan ada sisi buruk. Kapan dia dibilang sangat baik dan kapan dia dibilang sangat buruk, itu ditentukan oleh siapa orang atau bagaimana orang yang tipikalnya secara umum yang dipimpinnya itu seperti apa. Jadi seperti apa sebenarnya tipe otokratis itu? Kepemimpinan dengan style otokratis atau otoriter. Ini biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Dan ini sifatnya mutlak dan harus dipatuhi. Dan pemimpin dalam style ini selalu memberikan dengan peran pemain tunggal. Dialah segala-galanya, yang paling tahu, yang paling mengerti, yang paling tahu kondisi ini. Dia sangat berambisi untuk merajai situasi. Nah, yang kelima, kebalikan dari otokratis ini, tipikal atau style of laissez-faire. Pemimpin yang seakan-akan mereka tidak memimpin,
tapi indikasinya itu seakan-akan seperti orang malas, tidak perlu berbuat apa-apa. Karena orang-orang yang kita pimpin itu memang sudah jadi dan tahu diri akan tugas-tugas yang mereka miliki. Mereka sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Dalam style ini biasanya pemimpin tidak memiliki keinginan untuk memberikan partisipasi dirinya. Bahkan sedikit pun dalam kegiatan kelompok, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Saking percayanya kah? Dan biasanya ini hanya pemimpin yang pemimpin simbol. Simbolnya sebagai pemimpin saja. Begitu juga dengan raja-raja yang diangkat karena garis keturunan. Karena kan belum tentu seorang raja memiliki seorang anak. Itu belum tentu memiliki kepemimpinan yang benar-benar pemimpin. Tapi karena garis keturunannya sebagai seorang raja, maka otomatis dia akan menjadi seorang raja. Nah, inilah yang disebut dengan tipe laissez-faire. Kita masuk ke 3 tipe terakhir. Tipikal yang keenam adalah tipe porpelistik. Saya ambil dari apa yang dijelaskan oleh Profesor Peter, dan dia mendefinisikan sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat atau masyarakat. Nah, yang ketujuh adalah tipe atau gaya kepemimpinan administratif atau eksekutif. Dari sisi makna, kita bisa menjelaskan kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas administrasi yang sangat efektif. Dan yang terakhir yang sangat populer adalah tipe atau style demokratis. Kepemimpinan demokratis. Ini orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisiensi kepada pengikutnya. Artinya ada koordinasi kepada semua bawahan dan kerjasama yang baik. Dan kekuatan dari tipe demokrasi ini justru terletak pada partisipasi aktif. Partisipasi aktif setiap kelompok. Jadi sangat ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpinnya. Oke, demikianlah analisis saya mengenai style of leadership atau gaya kepemimpinan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.